Syarif, cucu Nabi, berdakwah dengan cinta suci, bukan Habib dari Yaman. Kami buka 3 penanya untuk bertanya secara singkat pada tidak jelas, ditujukan kepada siapa? Dari sini 1, yang depan yang pada pelapor 1 ya, kemudian yang tengah ini pada yang depan dulu, nanti sisi kedua pada yang pakai kacamata hitam, terus yang pojok yang pakai jas hijau. Silakan maju mengenalkan diri, pertanyaannya kepada siapa, mohon silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat singkat bahwa kesempatan yang kita sebaiknya kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu kesimpulan atau suatu keputusan. Jadi hasil keputusan ini apa? Jadi menurut saya sebaiknya kita tetapkan saja bahwa Robito Alawiyah lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Oleh karena itu karena sudah terbukti secara jelas bahwa seluruh putusan dan seluruh peserta dari musyawarah nasional kebangsaan ini sepakat dan sebaiknya menghimbau kepada bangsa Indonesia supaya tidak mempercayai lagi Habib di Indonesia. Amin. Yang ketiga, kebetulan harusnya malam ini ada undangan. Ya, kebetulan Wapres di Kebuntan pada hari ini saya sudah disiapkan hotel di Astor, tapi saya memilih datang ke sini karena apa? Dapat salam dari Gus Walid dan Gus Abbas, jangan mundur, maju terus. Seluruh bangsa Indonesia sekarang sudah berada di pihak para bapak-bapak narasumber yang terhormat yang dari karena mereka sudah membuka wawasan bangsa Indonesia, terbuka matanya bahwa selama ini kami dibohongi oleh para Habib itu. Jadi kami harus selamatkan bangsa Indonesia yang sangat percaya bahwa dalam darah kami ini mengalir darah Rasulullah. Barang siapa yang membenci saya, berarti membenci Rasulullah. Barang siapa yang baik sama saya, berarti baik dengan Rasulullah. Itu sampai saat ini kita harus memberikan pembinaan kepada seluruh rakyat bangsa Indonesia. Tetapkan bahwa berdasarkan atas semua masalah kebangsaan pada saat ini, bangsa Indonesia sebaiknya tidak percaya lagi pada Habib Indonesia dan mengusulkan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan. Saya dari Jogja, kebetulan saya mewakili balai besar Citra Kesejutan Poli 2. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari Yahya dari Askedan ini adalah keluarga besar dari Sultan Poli 2 atau dari terang dinasti makanan Islam, berarti ketanjungan kami bakal semua. Ketanjungan seluruh dinasti makanan Islam yang dikeluarkan oleh Ayat Jabar Bajingan datang. Dan ini bisa memungkinkan pertanjungan seluruh kesultanan di Nusantara datang. Nah, maka dari itu saya menuntut atau kami menuntut apabila dari Yahya atau dari Askedan, dari RA saya sebut Robito Alawiyah membenarkan, tolong publikasikan. Silakan ini tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Dan kami menerima kok. Oh ternyata beliau di keluarga kami, aku beri. Tapi kalau memang tidak terbukti, dia umumkan
Orang Jawa tidak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Memberikan rekomendasi. Kalau tim Firko Victorio kita untuk menuntut meminta atau menjelaskan ke pabrik kalau benar-benar terang-terangan pada bagian dari Bapak. Baik, yang ketiga sudah bisa. Baik, nanti berikutnya yang pakai jas hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari PJRU Jakarta Timur. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berkenan dengan PJRU Jakarta Timur yang pertama menyatakan tetap istiqomah mendukung tesis IHL sampai mati, bukan sekarang sampai mati. Kapanpun kita mendukung, karena ini adalah ilmiah yang tidak terbatas oleh siapa. Yang kedua, PJRU Jakarta Timur yang kebetulan ketuanya adalah seorang lawyer sekaligus juga Ustaz lawyer. Jadi memberikan solusi sekaligus menanyakan yang terkait dengan validitas naskah yang Rasulullah Nusantara yang tadi secara ilmiah tidak terkonfirmasi kepada Rasulullah. Oleh karena itu kita meminta prosesnya secara hukum untuk ditindaklanjuti. Harus ada dari manapun dia mereka itu bertindak sebagai juri Rasulullah SAW. Harus ada kemasan hukumnya. Yang kedua, karena ini mereka ditahu oleh lembaga dan namanya biar bagaimanapun karena ini merupakan wadah mereka pun organisasinya harus ditindak, harus diproses secara hukum karena tidak sesuai dengan kajian ilmiahnya. Jadi bukan hanya oknum-oknumnya yang ditindaklanjuti secara profesional tapi juga organisasinya kudu diproses juga biar mereka juga jangan diam aja negara karena ini untuk kemaslahatan umat khususnya rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan juga kepada yang tanya. Saya untuk diadakan proses menuntut secara hukum kepada siapa saja yang mengaku memfirmasi mengaktualisasi sebagai naskah untuk dilaporkan kepada yang berwajib dan dengan cara ini negara akan terpaksa hadir. Ini berikutnya saya mohon ini banyak yang berkaitan DNA karena tadi saya jelaskan. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Alumni dari Jakarta. Saya bertanya nama saya dari Alhamdulillah. Semoga praktiknya ini mungkin bisa dinyatakan sebagai Rasulullah. Semoga. Pertama saya bertanya sebelumnya saya apresiasi terhadap acara ini sangat luar biasa saya dukung karena ini bukan acara yang remeh. Acara ini menemukan kebersihan dari Rasulullah. Jadi jangan sampai kita salah. Firman kita mencintai kita sebagai Rasulullah jangan sampai salah kita cinta kepada seorang yang ternyata bukan Rasulullah. Sementara yang benar-benar keturunan Rasulullah ini malah kita abaikan begitu saja. Jadi sekarang kita
ini keturunan Rasulullah, tapi ternyata tidak dihargai, tidak dimuliakan sebagai seorang pemimpin salah di kita. Nah, semoga setelah acara ini ada perubahan respon terhadap mana sebenarnya yang benar-benar dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Langsung saja pertanyaannya pertama, disebut nasab Balawi oleh sekarang masih meyakinkan diri sebagai keturunan Rasulullah adalah salah satunya adalah karena banyaknya isbat-isbat dari nakobah di luar negeri. Sebenarnya saya daripada Iman, sebenarnya apa sih sebenarnya kelemahan isbat-isbat yang masih dilakukan oleh nakobah luar negeri kepada kepada ini, dan kemudian apakah ada tindak lanjut seminar internasional dengan mengundang nakobah yang mendukung Balawi ini, sehingga kita bisa memiliki kesepakatan internasional mengenai kebatalan atau konten daripada masalah Balawi tersebut. Yang kedua, ini dengan adanya seminar ini, saya terus terang ini kan merupakan ada bagian dari bukti yang kuat bahwa bahwa Balawi ini dipertanyakan. Kemudian bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai pemimpin dalam menyikapi hal tersebut? Apakah kemudian seperti tadi banyak sekali tanggapan-tanggapan untuk menyatakan seperti itu, atau kita tetap gimana gitu? Katakan ada mengatakan kalau kita tidak cinta Rasulullah, seperti itulah. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut? Mengenai DIY, kemarin kita lihat kan sebenarnya regulasi kita sudah menyatakan DIY sudah melakukan penelitian DIY dan dia menyatakan 3% itu dari A, cuma 3%. Bagaimana pandangan DIY terhadap hal tersebut, dan banyak juga penolakan terhadap penelitian terkait DIY tersebut karena akurasinya. Dan apabila kita melihat dari Rasulullah juga sudah 1400 tahun lalu, yang kemungkinan sangat mungkin DIY beberapa istilahnya mati dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya cara ya kita mendapatkan DIY Rasulullah, memastikan ini DIY benar dari Rasulullah, sehingga kita kemudian dan bagaimana akurasinya, sehingga kalau perlu kita bikin nakobah sendiri di Indonesia yang memanfaatkan DIY. Dan kalau memang kita sudah punya DIY Rasulullah, semua orang bisa mendapatkan, bisa memastikan dirinya. Kalau mereka ingin menyatakan Rasulullah, silakan mendapatkan, baik itu dari ketua Rasulullah maupun Balawi, silakan gitu. Jadi saya mengatakan bagaimana akurasi DIY adalah hal terus terakhir ini mengenai pada suka. Saya apresiasi sekali terhadap para suka ini atau sahabat suka Kiai Syarif Ahmad ini. Apakah ada rencana para suka ke depan dalam mendirikan kajian metode Rasulullah ini? Kalau perlu, maksudnya apakah ada rencana para suka membuka donasi untuk pembiayaan penelitian lebih lanjut? Ya, karena ini perlu penelitian terus dan perlu biaya. Jadi biaya kalau perlu, karena kita memiliki Rasulullah semua ya. Nah, ini semua kan penelitian mengenai karena ini penting sekali karena untuk menjaga kesucian dari Rasulullah. Nah, karena itu kalau apakah ada rencana pada supaya ini bukan donasi untuk pembiayaan yang lebih dalam oleh validitas durian Rasul di tanah air. Itu saja kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama isbat nasab Balawi, kenapa kemudian bermasalah gagal di banyak nakobah internasional itu untuk Kiai Haji Madrid Usman. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana menyikapi ketika training cucu Nabi itu dulu mau dijawab oleh yang pertama, kenapa isbat nasab Balawi kok bermasalah? Kok sampai sekarang kita tidak bisa menunjukkan hasil usulan dari internasional, dari nakobah internasional? Yang kedua, menyikapi training jahat bahwa kita sebagai cucu Nabi terus melakukan kerjasama dan penelitian yang
Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya kalau misalnya mau tes DNA, apakah saya menunjukkan ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan? Jadi saya menjawab sambil bertanya dari ibu dan dari yang lainnya. Terima kasih. Masalah sesuatu yang lain tidak bisa. DNA Masalah ini kami selain jahat. Kan mereka melakukan selain jahat. Kami jujur Nabi, kalian harus begini kalau cinta pada Nabi terus seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka tidak terkonfirmasi melenceng jauh. Gagal pertama. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul atau bukan? Hanya demikian. Terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung dan sebenarnya inti yang ingin dilipat adalah pertama terkait open posting pengajuan jihad dalam lembaga Aiman yang menyampaikan bahwa rasnya cuma 3% yang pertama. Yang kedua tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana bisa menemukan bahwa ini benar itu keturunan Nabi dan ini bukan, dan tentang kenapa Nabi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau wajah. Yang jawab dua orang. Saya tidak benar bahwa sertifikat dan awal berat. Nah, Sayyidina Imam Ali itu sudah ditemukan. Keturunannya harusnya itu. Kalau nggak yang rasanya batal. Ada yang keturunan Ali diperiksa di nggak ada apa, nggak ada pernah ada Sayyidina Imam Ali. Yang nasabahnya batal. Selesai urusan. Tapi kita jalan tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang mau yang bukan satu, karena begini, kalau saya mau keturunan J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya J semua. Kalau bapak rumah rame, berarti kakaknya nggak mungkin satu. Itu dulu kakaknya. Sampai 1000 tahun sampai satu keturunan Imam Ali itu ketahuan. Jadi semua keturunan yang bukan jadi ya mungkin keturunan tapi garis berdua. Kita nggak boleh menafikan ya. Artinya begini, orang aku keturunan siapa sepanjang dia nggak maksa harus garis laki-laki ya kita terima aja. Bisa jadi dulu dari anak perempuan, bisa jadi dulu dari anak laki-laki, sudah itu laki-laki, sudah itu perempuan. Itu karena kita mahal kita. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, sampai 10 generasi perempuan, kita nggak boleh nikah. Keturunan Nabi dari perempuan ya itu pahamnya Nabi. Yang masalah bapak ini kan memaksa garis laki-laki. Nah, saya ya jelasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah penelitiannya teksnya sudah dijelaskan oleh Pak Susana sendiri. Saya coba menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ini. Percaya tidak kalau kita berdasarkan dari satu hal, terus sampai bapak yang ada itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas itu besar selesai 3 anak yang hebat. Ada Sam, ada Ham, dan ada Yafes. Ya. Dan kemudian menyebarkan seluruh kampung. Bukan bumi memangnya sama, kan enggak.
bisa berlaku selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini Allah mengaturkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya nggak mati. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya segala. Karena nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini yang suhu ngopol segala macam itu punya bulu yang panjang itu jelas kan? Ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu yang lebih seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang itu adaptasi manusia. Dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Oh Jowo ya, Jowo yang bule tapi tak satu tidak lebih baik dari yang lain. Ya, nah, maksud saya kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada posisi gennya. Walau Allah misal saya tidak tahu, mungkin karena masih usianya masih ribuan tahun karena berdasarkan data biologi. Saya biologi, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun lalu. Jadi masih relatif mudah untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sehingga jangan sampai walau maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam macam-macam. Yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang punya tebal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu tipis, tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas ya. Masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari anak ke dari bapak. Itu kalau dari anak dan ibu kan, kalau dari ibu dari mitokondria ada gen di dalam tubuh, ada sel, apa organ lah yang kita fokus ke sekarang masalah besar. Maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya matrilineal dari sebapa. Nanti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu apa? Ya, nah. Jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang bahannya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya ini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orang yang Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi, itu komposisi gennya kayak gini di kromosomnya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis. Namanya haplogrup C. Karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXY. Ini kan cuma satu bahasa latinnya haplo separuh, haplotype tipe separuh laki-laki. Ya, tipe khusus laki-laki yang separuh cuma laki-laki. Berarti yang ini bukan X perempuan, yang Y laki-laki. Y itu juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil. Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon teman-teman saya. Seandainya Rasulullah berbineka tunggal ika, beliau pasti setuju. Karena Allah itu menciptakan keberagaman. Karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini yang kemudian menurunkan orang-orang
komposisi Y-nya kayak makanya disebut Y, ya komposisi Y. Grup C1, grup orang-orang yang masih lalu masing-masing juga beda, orang Eropa ini beda, yang Afrika ini beda, termasuk orang yang di Asia Tengah kering-kering kayak Afrika, tapi pada pun sepak beda lagi dengan orang Arab Asia, orang Yahudi beda. Ya walaupun ada wilayah suku, tapi keringnya beda dari yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G, bukan J lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa Turki, Uzbekistan, orang-orang Asia itu G, kaum Asia. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku kalau dia Rasul ini bukan C, kan itu bukan kata, itu bahasa. Dunia tidak luas, jadi misalnya kami maksudnya ini, jadi ada orang masuk bisa dari wilayah Arab, bisa aku sebagai wilayah apa, kamu pasti bahasa Arab ini. Tapi diperiksa kronologinya kok bukan C, saya sapi bukan aku memang fasih wajah juga, tapi produknya legonya kan kalau arah merah kuning hijau ini kok hitam biru sapi, tidak mungkin benar ya. Tadi bilang Rasul kita bisa berdalil dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam. Tapi dia mohon maaf untuk mengerti saya ambil sebenarnya. Saya mencoba menggunakan salah satu tugas ilmuwan adalah bapak-bapak yang kue-kue ya, macam-macam lagi sesuai dengan kelihatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya, ya, oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok aku Cirebon itu tiba, aku kan mau sebagai putar, putar lagi Cirebon, Cirebon ini, terus mau Cirebon, biasanya kue itu akan menunjukin, karena kalau begini, lu Cirebon begini, gitu. Makanya orang-orang itu kalau ditanya, aku Cirebon aku kita suka Pekalongan atau juga Cirebon masih tahu Pekalongan di mana, di mana masih tahu. Dia orang Cirebon, aku Cirebon masih banget Cirebon. Begitu, kalau maksudnya di jalan ini tahu ada di sini masjid, pokoknya tahu banget Cirebon. Tapi orang Cirebon dapat belum kayak orang saya anak ini kayak gini orang. Karena dia kalau dia orang Cirebon, Cirebon kayak gini. Loh, Cirebon kayak gini. Itu Semarang. Kalau Cirebon kayak gini. Makanya tadi dibilang oleh maksud dalam ada itu kayak sopan dari mana. Ini tak periksa, kita periksa. Sama macam-macam kan, ambil oke, ambil oke Cirebon, kayak gue ini apa kan? Begini deh, kita jadi oke saya nggak ambil oke saya, aku selalu Cirebon tanpa dia Cirebon kan? Kalau dia memang orang Cirebon, dia akan bilang, tapi dia, gue ini loh, ayo semangat, Cirebon makanya sampai kapan kalau orang itu betul-betul keturunan Rasul dan
betul-betul genoteknya apa produknya C, ya kata saya usaha ambil darah saya kalau saya ini kan disembunyi. Nah, pada sebenarnya simpel aja. Kalau ngomongnya, mereka takut kalau ternyata kabur mereka G, bukan C. Jangan keturunan Rasul, bukan aja. Itu mereka belum baik atau bukan. Tapi kalau memang ini dalam jadi ilmuwan dalam Islam kebetulan sama. Makanya di masa lalu ilmuwan masa lalu yang fondasinya sampai sekarang dipakai termasuk genetik itu ulama Islam. Al-Khawarizmi itu bapaknya optika modern. Saya bertani itu adalah Al-Nawani. Beliau menulis buku kitab Al-Hayatul Al-Nabati Al-Nabati, jadi tentang tumbuhan. Saya bertani itu, saya mempelajari itu, dan kami mengakui bahwa salah satu ilmuwan bertani dunia itu adalah Adi-Nawani. Adi-Nawani yang menulis tentang apa yang di dalam bahasa Arabnya itu saya lupa namanya, yang kalau diterjemahkan intisari dari sesuatu yang penting itu apa? Pahala. Beliau menulis tentang cengkeh. Cengkeh itu dan pahala ini berasal dari wilayah Al-Mulk, negara dengan wilayah yang banyak rajanya, Madu. Jadi sebelum pahala segala macam orang Islam sudah tahu. Makanya para ulama Muslim yang juga masih diteruskan oleh kami sampai hari ini detik ini adalah mengatakan ilmuwan itu boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Ya. Nah, ini sebenarnya sebaliknya orang yang jahat itu atau orang yang menyembunyikan kebenaran, sebenarnya kita boleh bohong, tapi nggak boleh salah kalau bohong. Kalau ahli Islam dan kaum muslimin yang benar yang disampaikan juga oleh Rasulullah adalah kita ilmuwan atau orang-orang berilmuwan atau kita disebut alim ulamanya. Ini alim ulama itu manusia bukan dewa. Wali Songo membawa cahaya, roh suci untuk dunia. Di hati kita mereka ada, menyatukan jiwa bangsa.